Sobat Ngopi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto, guru ekonomi di SMA Swasta Jakarta Selatan. Saya mengajar ekonomi di level SMA. Sudah 7 tahun saya mengajar ekonomi. Pada hari ini saya akan berbagi dengan Sobat Ngopi semua tentang pengalaman saya selama mengajar. Satu pengalaman yang paling berkesan dalam mengajar ekonomi diantaranya adalah ketika saya membuat sebuah proyek dengan anak-anak di materi sistem pembayaran. Di sini anak-anak tercetus, mereka bisa membuat satu proyek tentang prototipe sebuah sistem pembayaran yang diciptakan atau akan muncul di masa depan itu seperti apa. Itu salah satu pengalaman yang luar biasa, dan di sini anak-anak sangat kreatif dengan berbagai macam ide yang dimiliki, dengan berbagai macam kreasi yang dimiliki. Akhirnya mereka mampu menciptakan sebuah karya, bisa jadi 3 atau 4 tahun lagi atau bahkan mungkin 10 tahun lagi rancangan dari anak-anak ini nanti akan menjadi sistem pembayaran yang benar-benar digunakan oleh masyarakat. Ya, salah satu bentuk karyanya adalah bisa dilihat seperti berikut. Ini adalah salah satu karya anak yang memunculkan tadi ide tentang kreasi mereka bahwa masa depan sistem pembayaran yang akan digunakan adalah seperti ini. Hasil karya yang luar biasa tadi tentunya pasti ada berbagai macam tips atau cara kita mendampingi sebagai seorang guru dengan memberikan instruksi yang jelas. Instruksi yang jelas kepada anak-anak ini juga membuat bahwa mereka mampu menghasilkan karya yang cukup baik. Kemudian ditambah lagi selain instruksi di sini pendampingan dalam hal karena itu tugasnya adalah sifatnya project, berarti pendampingan dari guru, pendampingan dari kita untuk mengecek setiap progres perkembangan hasil karya anak itu seperti apa. Selalu kontrol proses perkembangan kreasi anak itu seperti apa. Dan terakhir, agar anak lebih bersemangat lagi, yaitu kita berikan apresiasi. Apresiasinya lewat mana? Kita bisa apresiasi di kelas, kita juga bisa apresiasi dengan berbagai macam media sosial yang dimiliki oleh anak. Oke, tadi hasil karya anak-anak kan luar biasa. Dan yang ketiga tadi salah satunya adalah pemberian apresiasi buat anak-anak. Nah, dalam hal ini saya biasanya memang membuat satu media khusus, media sosial khusus untuk pembelajaran ekonomi. Saya memanfaatkan IG di 404_ekonomi. Di sana memuat semua hasil karya anak, hasil kreasi anak, termasuk juga beberapa microblog yang saya gunakan untuk menyampaikan materi ke anak. Selain itu, hasil kreasi mereka juga selain di IG, saya juga mempostingnya itu di YouTube, di channel YouTube Supriyanto 8820. Di sana juga berbagai macam karya anak, kreasi anak juga saya berikan apresiasi agar bisa menjadi inspirasi buat masyarakat secara umum dan murid-murid secara umum bahwa semua anak muda itu juga bisa berkreasi. Penggunaan teknologi, penggunaan media sosial tadi di YouTube, kemudian Instagram, itu adalah bagian dari saya untuk berusaha masuk ke dalam dunia anak yang memang saat ini sangat dekat dengan teknologi. Nah, salah satu penting dengan pembelajaran abad 21 ini adalah penggunaan teknologi itu sendiri. Bagaimana saya memanfaatkan teknologi, bagaimana saya belajar dengan teknologi adalah intinya saya sebagai guru berusaha untuk terus belajar, dan terus belajar agar kemampuan saya dalam hal mengajar, pembuatan media itu selalu berkembang dan tidak hanya berhenti di satu sisi saja. 3. Kaitannya dengan teknologi tadi ya, bahwa kita hidup di era abad 21, bahwa anak harus dibekali dengan 4C. Yang pertama adalah creativity, yang kedua adalah critical thinking, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, salah satu dari proyek yang saya tekankan tadi dengan penggunaan atau pembuatan sistem pembayaran itu 4 unsur ini sudah terpenuhi. Oh iya, lupa. Satu poin yang paling penting terkait dengan bagaimana kita bisa membuat anak lebih kreatif, kemudian lebih inovatif, itu adalah kita membuat yang namanya with itness atau kesertaan. Kita melibatkan
anak-anak untuk merancang bagaimana pembelajaran yang menarik untuk mereka itu seperti apa, merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka itu seperti apa, merancang proyek, kemudian merancang segala sesuatu yang kita ada diskusi terus dan ada refleksi di situ. Ya, baik. Jadi kalau bisa saya garis bawahi di sini, setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan ketika kita ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menuntut kreativitas anak. Yang pertama adalah kita memberikan instruksi yang jelas. Yang kedua, ada poin di sini yang mana kita sebagai guru kita bisa selalu memberikan pendampingan dalam mengecek sejauh mana progres pekerjaan yang dibuat oleh anak. Dan yang ketiga adalah yang penting ini juga, yaitu apresiasi. Kita berikan apresiasi kepada setiap hasil pekerjaan yang diberikan oleh anak. Dan paling penting tadi yang keempat yaitu with itness atau kesertaan. Kita melibatkan anak untuk merancang setiap program pembelajaran yang akan kita laksanakan. Di sanalah karena ada keterlibatan itu anak-anak akan merasa senang dengan proses pembelajaran kita. Baik Sobat Ngopi, itu tadi adalah pengalaman saya terkait dengan proses pembelajaran ekonomi ketika di masa sebelum pandemi. Di masa pandemi ini, ya kita sudah lihat selama 2 tahun terakhir, kita dilanda pandemi COVID-19, yang mana semua tatanan kehidupan, baik itu pembelajaran juga berubah. Nah, dalam pembelajaran kali ini, tentu saja yang paling dibutuhkan dan sangat membantu untuk proses pembelajaran kita agar terlaksana dengan baik adalah dengan yang namanya teknologi. Fasilitas utama yang paling mendukung kita di program pembelajaran pandemi kemarin adalah salah satunya adalah komputer ini. Jadi komputer ini sangat mendukung proses pembelajaran kita melalui berbagai macam sarana dan media yang bisa kita gunakan. Sedikit sharing saja Sobat Ngopi. Dalam masa pandemi ini saya coba mengembangkan dan menggunakan berbagai macam metode, berbagai macam games yang memang itu akan menciptakan koneksi dengan anak-anak yang ada di rumah. Beberapa teknologi ataupun aplikasi yang biasa saya gunakan, yang pertama untuk mengelola video saya biasanya menggunakan Filmora, kemudian untuk proses interaksi dengan anak-anak saya biasa menggunakan ClassPoint, kemudian ada games yang mungkin Sobat Kopi juga sudah beberapa kali menggunakan hal ini karena ini sudah lazim umum digunakan. Ada games di Kahoot, ada quizzes dan lain-lain. Nah, kemudian selain itu untuk lebih memperkuat interaksi lagi, karena tadi kan tuntutannya di pembelajaran abad 21 ini adalah 4C, kreatif dan kolaboratif. Nah, ini juga memungkinkan. Jadi selama masa pandemi ini saya coba menekankan hal itu. Kaitannya dengan kolaboratif di sini kita bisa memanfaatkan salah satu aplikasinya yaitu Canva. Kemudian selain itu ada Google Workspace yang juga memungkinkan untuk anak-anak bekerja secara kolaboratif juga terkoneksi dengan kita. Kita bisa memantau itu secara langsung. Di proses pembelajaran yang selama ini misalkan kan kadang kalau di tatap muka kita hanya bertanya kamu siapa, kamu siapa. Kita juga bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan partisipasi atau keaktifan anak. Salah satunya dengan kita memanfaatkan Wheel of Names-nya, yang kita mengacak nama-nama anak dengan Wheel of Names itu agar anak bisa berbicara. Kemudian kita juga bisa menggunakan Miro.com yang biasa saya gunakan untuk proses aplikasi. Sedangkan untuk proses pembelajaran sendiri, diantaranya untuk interaksi langsung itu bisa kita gunakan semacam papan tulis digital yang biasa berkembang seperti Jamboard. Selain itu di akhir pembelajaran kita biasa melakukan yang namanya refleksi. Nah, di refleksi pembelajaran ini kita juga bisa menggunakan berbagai macam aplikasi. Nah, saya seringnya itu menggunakan aplikasi ada Padlet, kemudian ada Mentimeter, kemudian ada idea boards, kemudian itu untuk refleksi itu. Nah, untuk pembelajaran sendiri kaitannya dengan penilaian anak di portofolio
karena kita tidak memungkinkan untuk anak-anak mengumpulkan dalam kertas, kita bisa juga membuat portofolio digital. Nah, salah satunya portofolio digital itu kita bisa menggunakan Google Sites, yang website yang bisa dibuat oleh anak. Nah, itu teknologi yang sangat mendukung dalam proses pembelajaran selama pandemi ini. Oke, Sobat Ngopi, itu tadi beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan beberapa platform yang saya gunakan ketika proses pembelajaran di masa pandemi. Saat ini pandemi sudah mulai berakhir, dan saya tetap mengajak Sobat Ngopi semua untuk terus memanfaatkan teknologi untuk proses pembelajaran kita agar pembelajaran kita lebih efektif. Karena kita tahu bahwa eranya anak sekarang adalah era digital, gurunya juga harus menjadi guru yang bisa beradaptasi dengan teknologi di era digital. Sampai jumpa, jangan lupa mampir ke channel saya. Bapak Ibu Sobat Ngopi semua, bisa dong mampir ke IG saya di 404_ekonomi. Bapak Ibu silahkan bisa melihat berbagai macam karya kreasi anak-anak dari murid saya, termasuk juga bisa melihat channel YouTube saya di Suprianto 8820 untuk berbagi inspirasi, berbagi aspirasi.